jajaran pemerintah, Pak Camat, hadir Pak Camat? Ya, Pak Kasih wakil Camat sebelah itu. Oh, diwakili. Wah, ini Pak Kasih, Pak Kapolsek tadi kelihatan, dan Ramil, semuanya saja yang hadir yang saya hormati, alhamdulillah. Nah, ini baru peringatan Isra Mi'raj, benar-benar peringatan. Jadi kita ini kalau memperingati Isra Mi'raj itu paling susah. Jadi Isra Mi'raj itu bukan sesuatu yang mudah untuk diceritakan. Karena apa? Saksinya nggak ada. Jadi jangan aja bayang loh. Saksinya nggak ada. Isra Mi'raj itu nggak ada satupun saksinya. Yang awal Rasulullah, malaikat Jibril. Sampai sekarang juga nggak ada orang yang tahu malaikat Jibril, kecuali Lia Eden yang akhirnya ditangkap polisi karena ngaku ketemu malaikat Jibril. Sehingga ada cerita polisi Indonesia paling hebat karena bisa nangkep malaikat Jibril. Terus yang kedua naik buruk. Sampai sekarang orang juga nggak tahu buruk itu terminalnya di mana, ini nggak ada yang tahu. Jadi termasuk muskilat. Makanya karena ini tidak disaksikan siapapun, maka Isra Mi'raj itu tidak disebut mukjizat. Jadi Isra Mi'raj itu nggak disebut mukjizat karena tidak dilihat secara umum di depan umat. Jadi itu bukan mukjizat. Makanya ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj itu nggak ada orang percaya. Waktu itu belum ada sarana yang mempercepat dari Makkah ke Palestina 1 hari itu, semalam itu nggak ada. Udah aja berbulan-bulan. Apalagi yang naik ke langit itu. Cerita naik ke langit itu belum ada. Karena ada beberapa yang naik ke langit nggak pulang lagi. Nabi Idris itu termasuk nabi yang naik ke langit tapi nggak pulang. Makanya umatnya Nabi Idris itu sampai sekarang nunggu kedatangan nabinya. Nggak pernah mau ikut nabi siapapun. Yang dalam Al-Quran disebut Sofi'ain, itu umatnya Nabi Idris. Karena punya nabi ketinggalan di langit nggak pulang lagi. Nah, nabi yang naik nggak pulang lagi termasuk Nabi Isa lah. Ini Nabi Muhammad ini naik pulang lagi, nggak ada saksinya lagi. Nabi Musa ketemu sama Allah ada saksinya 10 orang. Makanya ketika Nabi Musa ketemu Allah minta ngajak teman biar ada saksinya. Makanya ketika saksinya mati semua, Nabi Musa komplain sama Allah. Ya Allah, kenapa saksi saya mati? Lah kalau saksi saya mati nanti yang bersaksi di depan umat siapa? Hidupkan lagi dong, terus hidup lagi. Nah, di akhir tahun 571 Nabi lahir, itu ada lagi peristiwa Nabi Muhammad naik ke langit, tapi nggak ada saksinya. Makanya orang yang percaya itu cuma 2 orang. Nabi Abu Bakar sama Sayyidina Ali. Yang lain nggak ada yang percaya. Ya termasuk mungkin kita ini beruntung gitu. Hidup di tahun 2000-an. Jadi termasuk yang percaya. Kalau rombongan kita ini hidup di tahun segitu mungkin termasuk rombongannya Abu Jahal gitu. Termasuk rombongan yang nggak percaya. Nggak percaya loh. Sayyidina Umar itu saya nggak percaya loh. Jadi jangan sampai bayangkan Isra Mi'raj itu sederhana seperti cerita yang sekarang banyak diceritakan. Itu sulit sekali memahami Isra Mi'raj. Sayyidina Umar itu nggak percaya. Sampai menganggap bahwa Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj itu dianggap pikirannya terganggu.
karena belum bisa move on ditinggal Siti Khadijah. Makanya sampai Sayyidina Umar itu ngomong, ya Rasul, kalau ditinggal Siti Khadijah sampai pikiranmu berubah seperti ini, mbok ngomong sama aku, mana perempuan cantik yang kamu inginkan ya Rasulullah, aku datangi. Kalau dia masih punya, kalau dia janda, tak lamar baik-baik. Kalau dia punya suami, biar tak bunuh suaminya. Itu Sayyidina Umar saking gak bisa memahami bahwa Rasul kok sampai naik ke langit itu. Makanya ketika situasi ini rumit, sahabat gak percaya. Nah, Abu Jahal itu dengar, waduh, cocok ini kalau sahabat mulai meninggalkan Rasul karena punya cerita yang gak masuk akal. Maka Abu Jahal datang ke Rasulullah, ya Muhammad, apa Abu, aku dengar kamu dari langit. Iya, saya diangkat sama Allah ke langit. Hebat, berarti kamu nabi beneran. Iya, tapi umatku gak ada yang percaya. Alah, umatmu itu goblok-goblok semua. Umatmu itu kan bodoh-bodoh kelas bawah, kelas proletar itu. Budak-budak itu yang nggak nyampe lah akalnya. Makanya daripada umatmu itu nggak percaya, ceritamu yang demikian elit ini kamu ceritakan aja di tempat teman saya. Nanti biar teman-teman saya yang hebat-hebat itu tak undang. Saya motong sapi, motong unta lah untuk memperingati, untuk menjelaskan penjelasanmu itu, mendengarkan. Maka Abu Jahal ngundang seluruh teman-temannya itu, halumi, kumpul gitu. Ya potong kambing, ya bikin tenda kayak gini. Rasulullah disuruh cerita sama teman-teman Abu Jahal. Nah, Rasul datang, cerita Rasul tentang Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu yang pertama kali pidato langsung Rasul di depan temennya Abu Jahal. Jadi kalau sampean pengen tahu ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali, ya Abu Jahal. Makanya sekarang ini Abu Jahalnya siapa ini? Ya karena itu diundang semua. Dan akhirnya Rasul bisa menjelaskan gitu, Makkah Madinah itu seperti apa, terus Masjidil Aqsa kawasannya seperti apa, itu bisa dijelaskan sama Rasul. Dan saksi-saksi yang didatangkan Abu Jahal ini membenarkan. Makanya terus Abu Jahal jadi orang goblok itu, ngundang mau mencelakai Rasul, malah dia yang kalah. Nah itu cerita Isra Mi'raj, gambaran sederhananya gitu. Karena ini peristiwa yang unik, dokumennya kan cuma satu itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Masjidil Haram ini Mekah, sampai sekarang itu Mekah, ilal Masjidil Aqsa Filistin, tapi kok lailan, malam dan semalam. Jadi Isra Mi'raj itu malam, makanya kalau peringatannya terus dilaksanakan jam 11 ke atas, ini sudah bener ini. Iya, jadi kalau peringatan Isra Mi'raj kok kiainya datang kesorean itu nggak bagus. Loh ya, kalau terlalu sore itu nggak apa-apa lagi. Ini pas sebenarnya. Jadi peringatan Isra Mi'raj itu yang bener ya jam segini. Loh iya kan? Nabi itu lailan kan, subhanalladzi asra bi 'abdi lailan. Lailan ini malam, nggak ada lailan kok siang ya. Lailan ini malam. Ya. Minal Masjidil Haram Makkah ilal Masjidil Aqsa. Nah ini, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, pertanyaannya kenapa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kok tidak minal Masjidil Haram ilal Pamarican gitu. Loh, kan ini teks ini, ayat ini kita bisa kaji sederhana kajiannya. Kenapa Nabi itu kok Isra Mi'rajnya kok minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa?
Yang dua-duanya ini alladzi barokna haulahu. Jadi jangan dikira loh Masjidil Haram itu barokah. Linuriyahu min ayatina. Jadi Allah itu pengen menunjukkan kekuasaannya sampai ke tingkat langit. Kalau yang lain kan ditunjukkan kekuasaannya ya banjir, terus apa longsor. Ini keren ini Nabi Muhammad itu sampai tunjukkan ke langit. Kenapa gitu? Innahu was-sami'ul basir. Allah itu zat yang maha mendengar dan melihat. Padahal peristiwanya gede kok. Kok tidak Azizul Jabbar kok enggak gitu. Kok sederhana Allah mendengar dan Allah melihat. Ini ada apa tuh sebenarnya gitu. Jadi itu sebenarnya menggambarkan betapa susahnya Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Ayat itu menggambarkan Nabi Muhammad itu Nabi terakhir itu sulitnya luar biasa. Kalau Nabi Adam itu kan nggak terlalu susah jadi Nabi. Wong baru 2 orang. Baru 2 orang. Oh nggak susah lah, terus besar kan Nabi Adam itu. 60 dhiro. Orang dengan 60 dhiro itu sama kadal aja kan nggak takut, Bung. 50-an meter itu, 1 dhiroknya orang Arab itu hampir 1 meter. Jadi kalau di tahun-tahun segitu ada dinosaurus itu yang tingginya cuma 25 meter, ditempilin Nabi Adam itu remek gitu. Jadi Nabi Adam itu gede. Jadi dicokot tengu gitu ya enggak apa-apa. Besar Nabi Adam itu jadi memang dicokot. Bisa dicokot kiri, ya meng koyok kita dicokot semut gitu, gede kok. Terus hidup di zaman gitu, orang segitu pengen mangan gajah, nih cekel banting bek, dipanggang kayak manggang, ya mungkin kayak manggang kancil gitu aja, gitu. Orang besar, Nabi Adam dan nggak sulit, yang diurus baru 2 orang. Makanya Nabi Adam itu yang banyak adalah kisah percintaan. Habil, Qabil itu karena penyesuaian manusia itu pertama. Dan orangnya masih primitif zaman segitu. Lu bayangin ngubur orang aja nggak ngerti. Jadi era Nabi Adam itu era ngubur orang itu aja nggak tahu. Masalahnya juga nggak banyak. Paling Nabi Adam paling banyak itu menghadapi kecemburuan Siti Hawa, nggak pulang-pulang, terus Nabi Adam dimarahi sama Siti Hawa. Kenapa jam segini baru pulang? Sama siapa di sana? Ya Allah, Dek, kita ini baru 2 orang loh, belum ada yang lain. Jadi ceritanya sederhana. Habis itu Nabi Nuh, Nabi Idris ya, Nabi Idris juga ceritanya juga belum terlalu banyak. Baru cerita umatnya yang nggak percaya kalau Nabi karena bercerita tentang langit, itu Nabi Idris berusaha menjenguk langit. Nabi Nuh sederhana aja ceritanya, orang kena banjir mati gitu. Itu kan cerita yang sederhana karena orang kena banjir mati karena kapalnya satu. Makanya manusia itu pintar akhirnya, daripada kan banjir lagi mati bikin kapal terus. Makanya sekarang banyak pabrik bahkan manusia ini kan dinamis. Zaman Nabi Ibrahim, orang digigit nyamuk masih mati. Sekarang bikin baygon, autan, sovel. Zaman Nabi Sulaiman, orang bikin bangunan tinggi itu masih pakai jin. Makanya beberapa nenek moyang kita dulu kalau mau ngangkat berat masih pakai jin. Cuman ngurus jin ini kan susah. Pakai bunga, pakai menyan, pakai ayam cemani, ya ribet. Akhirnya manusia kan bikin keren, mudah ngurusnya, pakai solar aja beres. Manusia ini kan dinamis, makanya
Sampai jangan salah, dunia ini dipasrahkan manusia. Zaman Nabi Sulaiman yang mengatur cinta itu masih jin ya. Ratu Balkis sama Nabi masih diatur sama jin. Makanya kadang dulu orang Pamarican kalau lagi jatuh cinta pakai jin. Bawa menyan itu terus sunah mata kaji hajiku jalan goyang goyang. Nah, cinta yang seperti itu kan rumit karena jinnya ini kadang nggak konsisten. Maka daripada ngurus jin untuk urusan satu cinta, mending cinta tumbuh bersama Avanza. Begitu loh, sampean bayangno gitu ya. Nabi Muhammad itu jadi nabi. Itu sudah nabi terakhir. Dunyane wis ruwet itu. Karena 571 itu dunia udah penuh manusia. Pamarican dan sekitarnya ini Ciamis ini tahun segitu. Itu sudah keren, punya kerajaan Galuh. Tahun 400 loh Galuh itu berdiri. Nabi 571. 200 tahun sebelum Nabi lahir orang Ciamis sudah keren punya Galuh. Pedalaman Jawa Barat tahun 400 sudah punya Tarumanegara. Ujung Kulon tahun 350 punya Salokanegara. Di Jawa Tengah tahun 500 sudah punya kerajaan Kalingga. Mataram di Dieng dan sekitarnya. Jawa Timur punya kerajaan Kanjuruhan tahun 450. Artinya Cina juga sudah bangkit, Persia sudah bangkit. Jadi dunia sudah ribet. Nabi Muhammad itu. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan dunia masih kosong. Enggak. Jahiliyah itu pengertiannya bukan dunia terus kebodohan itu ya enggak. Ya orang Arab aja yang bodoh. Karena apa? Ada nabi tapi nggak kenal. Jadi bodohnya orang Arab itu kan datang nabi nggak kenal. Karena orang Arab itu kelamaan ditinggal nabi. Nabi terakhir yang tinggal di Arab itu di Makkah itu Ismail. Terus pindah ke Palestina. Dan nabi-nabi berikutnya lahir di Filistin. Makanya Nabi itu kalau lahir di Filistin nggak susah orang Filistin kenal Nabi. Kayak saya ke sini nggak susah orang sini kenal Kiai. Datang jam 11 tetap disambut Gus. Udah kenal. Karena banyak Kiai yang mengajarkan tentang kekiaian. Nah coba kalau saya ke pedalaman Irian gitu yang nggak pernah kenal Kiai, bentuk kayak saya pasti dikira tim pemburu babi. Jadi makanya lu jahiliyah itu pengertiannya itu bukan kok terus bodoh tidak berperadab, enggak ya bodoh aja. Makanya kan dokumen Al-Quran itu kan wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Nah ya Allah aja yang jadi saksi. Orang Mekah nggak ngerti Nabi. Makanya begitu hijrah ke Madinah ya tolak Badru karena orang Madinah itu kota, ada Yahudi, ada Nasrani, komplit sudah. Makanya pindah ke Habasyah ada Nasrani. Gitu. Makanya hijrah ke Taif dilempari batu karena orang Taif juga nggak ngerti Nabi. Sampai sekarang orang Taif itu masih malu karena nenek moyangnya menolak Nabi. Sementara sekarang dia hidup dari berkah Kanjeng Nabi. Ada orang ziarah ke sana gara-gara haji. Hati-hati kalau punya sejarah masa lalu yang nggak enak. Itu. Jadi kita harus bisa memahami tahun Nabi itu lahir wis ruwet gitu kan. Nah sementara di tengah keruwetan itu Nabi itu mengatakan, lah aku ini juga turunan Ibrahim. Kok turunan Ibrahim? Ibrahim itu neng Filistin loh ya Muhammad, kok kamu di sini ngaku turunan Ibrahim? Dan aku juga Nabi, Khotamul Anbiya wal Mursalin. Nah itu akhirnya diolok-olok, diejek-ejek. Karena apa? Karena ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, ini sebelumnya sudah banyak Nabi. Dan ada Nabi-Nabi yang followernya masih banyak. Loh iya kan kalau bahasa sekarang kan followernya masih banyak. Followernya Nabi Musa itu masih banyak. Yang namanya Yahudi. Followernya Nabi Isa namanya Nasro. Nah itu subscriber itu. Kalau subscribe gitu kan. Jadi makanya itu ini lu keren. Ngapain ikut Nabi model begitu? Udah kecilnya nggak keren kata mereka.
Mending kita ikut Nabi kita aja. Kakek-kakek kita itu keren. Nabi Musa itu, Nabi kita itu. Laut aja dipukul gitu jadi jalan tol. Fir'aun dipegang jenggotnya separuh hitam, separuh putih. Itu Nabi kita dibakar, nggak mempan. Nah, yang Nabi Isa umatnya, wah Nabi kita lebih keren. Orang buta dibuh itu melek. Orang mati, itu bangun. Nah itu apa itu? Hebatnya apa itu si Muhammad? Belum kelihatan apa-apa. Ya kejujurannya. Gitu. Nah ini dua kekuatan ini selalu nanya, kamu kok ngaku jadi nabi itu ya Muhammad? Apa ilmumu tentang masa lalu kakek-kakek kami? Kamu kok ngaku keturunan Ibrahim itu? Dasarmu apa? Mana buktinya? Ya kayak sekarang lah Habib ditanya sama Kiai gitu kan, buktimu mana gitu, ini sama aja kayak gitu. Ya sama aja, ya orang itu harus membuktikan. Kalau ngaku kok ditanya gak membuktikan. Saya kaya. Buktinya apa kamu? Sepeda ontel kaya. Oh enggak, aku ini CEO yang menyamar. Itu dari dulu memang begitu. Jadi orang kalau ngaku keturunan siapa itu memang ditanya. Loh, makanya kan Rasulullah ini ya untuk problem terbesar itu Rasulullah kan harus dikasih bekal. Di tempat yang nggak ada apa-apa gitu harus dapat bekal. Ini Rasulullah itu lahir di tengah masyarakat yang sama sekali nggak punya referensi kenabian selain penyembah berhala. Ada satu aja warokoh itu pun urban. Nah Nabi kan harus dikasih bekal ini. Nah itu makanya linuriyahu min ayat. Dan karena problem terbesar itu di dua tempat itu, di Masjidil Haram itu Nabi Muhammad, di Masjidil Aqsa itu Yahudi Nasro. Nah, dan selalu itu. Pokoknya kalau bikin status komennya langsung jelek. Ini kan gitu. Ada itu ibaratnya gitu. Jadi haters ini kan. Nah ini harus mengklarifikasi. Nah makanya Nabi Muhammad diperjalankan itu untuk mendapatkan pelajaran biar bisa mengklarifikasi. Makanya dibawa ke langit dan di situ dipertemukan dengan pelaku-pelaku sejarah sebagai sambungan Rasulullah sampai Nabi Adam. Nah makanya ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Ibrahim. Itu aku ditanya, Mbah, apa ya subscribernya cucu-cucumu itu? Kan Nabi Ibrahim itu kan punya anak dua, Ishak sama Ismail. Yang Ismail punya keturunan Rasulullah, yang Ishak punya anak Yakub. Yakub itu dikenal dengan nama Israel punya anak 12, dikenal dengan Bani Israel yang sekarang jadi nabi di sekitar sana. Nah, aku ini ditanya sama cucu-cucumu yang selama ini sudah eksis. Kalau aku mengaku keturunanmu, buktinya di mana? Oh, kalau kayak gitu aja gampang, itu di situ. Dulu aku ke situ, waktu ketika manusia sudah lupa sejarah ketuhanan, ya Muhammad, aku terus bawa nenekmu Hajar itu sama Mail, ibaratnya kan gitu. Terus aku sampai ke situ tak cari itu jejak-jejak masa lalu itu. Ternyata jejak masa lalu itu sudah runtuh, tak bangun ulang. Nah itu yang akhirnya disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, itu di situ. Terus di sampingnya aku berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Lah doa itu saking kerasnya mungkin aku berdoa sampai kakiku ambles ke dalam batu. Nah, bekas kakiku di situ masih ada kok, nanti kamu carilah kalau turun. Nah, itu tilasku atau petilasanku itu yang kemudian dikenal dengan makom Ibrahim, nanti pojok sana. Nah kakekmu Mail dulu suka tidur-tidur di sebelah situ itu. Nanti kalau kamu turun tandai itu namanya Khidr Ismail lah. Nenekmu Hajar
sana itu loh, lari-lari cari air itu gunung sebelah situ namanya Sofa, sana Marwah. Nah, ujianku waktu suruh motong kakekmu Mail itu, nah, tak lempari setan itu, nah itu 1, 2, 3 Jamarut Ula Mustaqoban di situ. Oh iya ya, nah yang penjenengan bangun ulang itu apa dulu? Nah, itu tinggalannya Mbah Muaddam, itu tinggal kakekmu Adam, orangnya di sana itu, kamu carilah ke sana nanti kan ketemu orangnya besar itu. Nah, akhirnya oh yaudah aku tak ke tempat Mbah Adam, ketemulah Mbah Adam. Mbah, itu gimana sih cerita? Nah ya itu dulu kan aku tuh di sini aslinya. Ini rumahku dan rumahmu nanti kalau kamu pulang ke sini, kalau kamu rojiun itu ya ke sini nih. Nah, tapi kan aku dulu diturunkan di situ. Nah, aku diturunkan pertama gara-gara ya Mbahmu Hawa itu salah milih makanan, aku diusir. Makanya sekarang perempuan itu kalau suruh milih makanan nggak mau, trauma. Karena dulu sekali salah milih makanan suaminya diusir dari surga. Makanya kalau perempuan makan apa dik? Enggak, terserah. Karena kapok. Lah terus aku diturunkan di situ. Tak pikir itu aku turun berdua, nggak taunya sendirian. Makanya terus aku jalan-jalan cari nenekmu itu. 300 tahun nggak ketemu. Aku teriak-teriak Hawa, Hawa. Begitu tahun ke-300 baru ada jawaban. Bang Adam. Hawa, Bang Adam. Gitu. Ayah putranya Bu Sofi namanya Adam. Sampai sekarang belum punya Hawa itu. Bang Adam, Hawa 300 tahun betapa rindunya. Coba sampean bayangin itu. Rindu kok 300 tahun itu kan bisa diakek itu sudah. Loh. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu turun itu dipisah. Makanya orang di dunia ini yang paling menyakitkan itu sakit rindu. Gak ada. Sakit gigi minum obat sembuh. Udunan disuntik sembuh. Tapi kalau rindu sampai tingkat hamkun gitu kan, kumplung, waduh itu sakitnya luar biasa. Makan nggak enak, tidur nggak bisa, kadang separuh udah keluar kembali lagi gitu kan. Rindu itu berat, semua pernah ngalami orang di sini. Karena ujian Nabi Adam dan Siti Hawa pertama turun itu rindu. Hawa. Nah makanya begitu saya lihat nenekmu di atas bukit itu, wah aku kejar. Lah kok iso nenekmu itu mau ngejar aku turun, tak marahi. Hawa kamu jangan turun. Kenapa Bang Adam? Aku juga rindu. Enggak, kamu di atas itu jangan turun, berhenti kamu. Karena kalau kamu turun ngejar aku nanti dicontoh anak cucu kita nanti perempuan ngejar laki-laki, kamu dari situ aja. Makanya sampai sekarang itu nggak pantas kalau ada perempuan ngejar lagi. Akhirnya Nabi Adam yang naik hamsoamisi selalu gitu loh. Lalu di situ teletabis gitu. Nah tempat itulah yang kemudian diabadikan oleh Allah sebagai penanda yang nanti kalau kamu turun datangi itu namanya Jabal Rahmah. Dari situ udah saya jelaskan akhirnya begitu ini makanya linuriyau min ayatina innahu wassami'ul. Dan yang mendengar apa? Kalau kesan Nabi dituanyai, di pressure itu, pakai hatersnya, followernya Nabi Isa sama Nabi Musa. Basirun dan yang maha melihat betapa Rasulullah sedih ditinggal Siti Hajjah, ditinggal Siti Khadijah, ditinggal Abu Thalib, sedih. Jadi makanya kalau sampean ditinggal sedih, ya nggak usah pusing, itu sunnah. Oh iya kan? Jadi orang kalau ditinggal istri terus kemudian susah, nggak apa-apa, itu sunnah. Nabi itu pernah, ya makanya kayak gubernur Jawa Barat itu. Bapak Aing itu kan, itu masih sedih karena ditinggal istri. Iya kan? Jadi orang itu makanya Nabi ini sunnahnya komplit. Yatim, Nabi juga pernah yatim. Dimarahi sama tetangga, Nabi bahkan pernah diblokir. Ya kan? Loh iya kan Nabi pernah diblokir sama tetangga itu. Kalau jual jangan ada yang beli, kalau beli jangan ada yang kasih jual katanya.
Dan Nabi komplit. Cinta ditolak, Nabi juga pernah. Bahkan melamar perempuan 2 kali Nabi ditolak. Melamar Fakhitah atau Ummu Hani itu ditolak. Jadi sampean kalau ditolak cinta itu sunnah. Nabi pernah sampai cintanya ditolak. Jadi Nabi itu kompleks loh sebagai tadi, tinggal kita dari sudut mana kita mau melihat. Makanya, nah kayak gitu jarang disampaikan. Ini komplit. Nah akhirnya Nabi turun itu ya mendapatkan perbekalan komplit. Akhirnya karena bahasa sekarang ya kicep gitu kan. Udah nggak bisa ngomong, akhirnya udah deh, bener kok Muhammad itu. Nah akhirnya kemudian ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa memahami masa lalu itu bahkan sampai tingkat Nabi itu mutlak harus jadi bekal. Makanya agar itu nggak dilupakan oleh umat sampai di zaman akhir sebagai umat Rasulullah, maka peristiwa itu diabadikan sampai tingkat syariat namanya haji atau umrah. Nah makanya kita diwajibkan haji atau umrah, man istata'a ilaihi sabila. Kalau nggak bisa online. Ya kan kalau baru sekarang kan online. Gimana cara onlinenya? Fawalli wajhaka syatrul masjidil menghadap sana aja. Makanya ada masjidnya. Ini kan pemancar lokal. Ini kan makanya. Fawalli, makanya karena ini pemancar lokal, sinyalnya ke sana. Loh, makanya agar bisa berhubungan dengan sinyal sana, sinyal sini, maka diperintah sholat ini kan sistem online sebenarnya. Itu. Nah pusat online kemana? Ya ke pusat data yang di sana. Makanya ketika Nabi ke sana ditunjukkan di langit juga ada cloud, kalau bahasa anak sekarang ada pusat data. Jadi gambar dunia ini blueprintnya ada di situ. Ada blueprintnya namanya Lauhil Mahfuz. Ini kan hard disk sebenarnya, cloud. Kalau orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman, orang Yunani dulu menyebut kotak Pandora. Nah kalau orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Pusat data, loh, ini kan makanya di langit itu pusat data. Loh, makanya agar kita ngerti blueprint langit itu kan dikasih pusat data, dikasih paket-paket ya. Makanya manusia itu turun ke sini kan bawa paketan. Ketika diregistrasi, alastu birabbikum qalu bala syahidna, terus dikasih paketan, rezekinya sekian, jodohnya ini, nyawanya sekian gitu. Kalau paketannya habis ya udah selesai. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi Isra Mi'raj ini sebenarnya adalah potret masa depan. Ini futuristik, ini menjelaskan tentang masa depan dunia. Makanya sudah ada pusat data di situ. Nah manusia di sini kan diturunkan paket-paket kayak Quran, paketan. Bal huwa Qur'anum Majid fil Lauhil Mahfuz. Makanya sampean kalau mau paket komplit diambil 30 juz. Kalau mau paket himat ya Yasin. Iya kan paketannya namanya Yasinan. Kalau mau paket lebih irit lagi kulhu, paketannya namanya tahlilan. Ngapunten aja udut sik, aku serak. Aja udut ya. Oke. Paketan, ada paket yang lebih irit lagi, per ayat ada. Ya misalnya yang tukang kelahi suka ngambil paket idza batastum jabarin. Yang istrinya cerewet paket sumum hukmun umum faumla. Ada yang paket super irit ada. Orang Sunda sama orang Jawa kalau dipanggil suaminya jawab nun. Dan nun itu kan satu huruf. Wal qalami wa ma yasturun. Yang orang sini jadi naon. Naon teh. Iya, ayeuna. Itu paket, makanya paket-paket. Sholat juga paketan dari sana. Nah itu tinggal sampean sistem online monggo.
Makanya ada beberapa orang yang mengambil paket agak banyak. Siapa? Ya Nabi Wali itu paketannya agak gede karena download kan. Download lo ya kan. Mereka ini kan downloadnya serius. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Tsumma istaqamu, ada yang 3 tahun, ada yang 15 tahun. Allah ya Allah. Sunan Kalijaga 3 tahun gini. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Makanya wali itu bisa meretas hati orang. Makanya jangan macam-macam sama wali, dihack sampean main. Hack lu ini kan paketannya gede wali itu. Nah kita ini nggak punya paketan, wah kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Iya kan. Makanya kita ini kalau mau beli paket itu biasanya ya sudah deh bagi-bagi paket aja. Ya ketengan, ya kan, ketengan gitu kan. Ya udah deh paket kulhu, paket yasin, jadi kirim aja katanya. Kan sama kayak handphone kan. Kita ini kalau nggak punya paket, kalau nggak punya downloadan, kalau tiba-tiba kok pengen kirim foto, kirim gambar, kirim apa, nggak ada masalah, bisa. Tapi cari wifi gratis. Gratisan .co.id. Makanya kita juga diajarkan kalau kita ini nggak punya paketan tapi pengen kirim kita diminta pakai wifi gratis. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, namanya tawasul. Di tawasul itu sebenarnya kan wifi gratisan. Makanya kita diajarkan ila hadratin nabiyil mustofa, ini by name by address. Ada namanya, ada alamatnya kan jelas ini. Wa ila jamil ambiya, lah ini sudah nggak tahu ini namanya siapa, alamatnya di mana udah nggak tahu gitu. Wal mursalin cukup 25 kan, kalau mursalin kan 5. Umadamun Idris Nuh kunutu ma'asoleh wa Ibrahim kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaq kada Yaqub Yusuf wa Ayyub kada Syuaib Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daud Sulaiman muttaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Khatimun Taqwa. Ya 5. Dan ini jelas ini, by name by address. Terus pakai wali kita. Wa ila jami auliya illah. Wah, kita nggak tahu itu wali itu siapa. Alamatnya di mana, apalagi minal masyariqi ila maghribiya, belahan timur, belahan barat, kabeh komplit. Itu langsung integrated gitu. Fi barriha wa bakhriha, lautan daratan kita juga udah nggak, udah daripada kita komplit nggak tahu itu siapa, koordinatornya aja diminta kita urus dan Pak Koordinator, maka koordinator wali kita sebut wa ila hadratis sultanul auliya Isy Abdul Qadir Al-Jilani. Baru kemudian kita mulai mau bagi-bagi syar'it ini. Wa ila jami'i abaina ummahatina masyayikhina wa ajdati wa jaddatina wa nakhusu khusana hadrati wa ila ruhi yai kuwangit wa ila jami usulihim wa furim al-fatihah. Syar'it itu. Lah ya, lu nyampe enggak? Ya nyampe. Nah kok bisa? Leo jangankan Fatihah, sepak bola aja nyampe. Loh, kita kan nggak ikut nonton satu orang di lapangan di Eropa sana, di Perancis nonton gini. Tapi sama dia di siarannya naik kan ke satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Kebagian semua yang di rumah-rumah, yang di Pamarican, yang di Lakbok, Langkap Lancar, yang terpencil terus Parigi sana dapat. Itu yang penting punya TV. Makanya kalau ada orang kok nggak percaya doa bisa dibagi, orang ini pasti nggak punya TV. Loh, ini kan pelajaran kuno tentang itu. Loh, makanya wali-wali sebagai pemilik provider ini nggak boleh. Provider palsu nggak boleh. Nggak boleh ke provider ini ilegal, nggak terdaftar, nggak boleh. Dia harus terdaftar, terverifikasi. Iya kan, Syekh Abdul Qadir terverifikasi, Syekh Hasan Sadili,
Syekh Baudin anak Sobandi terverifikasi, karyanya ada, semuanya komplit. Makanya sampai sekarang saya itu kadang agak susah juga, karena sekarang banyak pasar wali baru. Iya kan, nggak bisa diverifikasi karena nggak mau kalau diverifikasi. Wah bisa ini, gimana orang kita boleh memverifikasi karena kita sering pakai providernya. Jangan-jangan ini provider bajakan, kan repot. Makanya kalau sekarang ada pertanyaan, ini pasar wali, orang boleh bertanya. Karena tiba-tiba sekarang ada wali itu lebih keren daripada wali yang dulu. Kalau wali yang dulu kan nggak terlalu keren kan. Si Abdul Qadir itu misalnya, bayangin perempuan aja jinabat 40 kali. Ini kan berat sekali wali yang dulu ini. Syekh Hasan Sadili itu sampai ditulis dalam kitab Hikam min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Kan berat-berat ini wali ini. Kalau wali yang pasar baru ini kan enak, memadamkan api neraka gitu kan, itu enak, ini keren. Tapi jangan-jangan nggak terverifikasi, kita kan yang repot. Isra Mi'raj 70 kali naik kambing. Ini kalau santri nggak memverifikasi, ikut yang model gini, wah sih dong ngaji. Orang ngaji rapopo, wis engko malaikat takok surati. Itu makanya muncul pertanyaan, karena kita ini selalu menggunakan provider para wali. Nggak usah marah, karomahnya harus ketahuan wali. Jadi makanya kalau belakangan ada pertanyaan ini wali nih gitu, oh wali terus apa keren-keren gitu kan. Kita ngaji Sahih Bukhari, berapa itu nggak sampai 1 juta, tiba-tiba ada wali katanya apal 7 juta hadis. Jadi ini memverifikasinya harus diverifikasi. Makanya kalau belakangan tiba-tiba ada kegaduhan meminta verifikasi, ya jangan marah kan gitu. Saya sampaikan kan rapat gitu, siapa yang akan pidato nanti di acara Isra Mi'raj dan hallnya Kiai Kewangit gitu. Kan pasti panitia memverifikasi kenapa Kiai Muafik yang didatangkan, oh pernah pidato di depan istana gitu, misalnya gitu kan. Oh ini keren ini orang ini kan gitu. Kalau tiba-tiba saya ini tidak pernah muncul di publik, tiba-tiba sampai mendatangkan saya, pasti bertanya itu kiai apaan kan gitu. Ini betul. Sama. Oh itu track recordnya ini ada kan semua. Sampai tiba-tiba terus bikin acara segede ini, tiba-tiba terus kiai ini sih iki apa lagi? Ini di mana dia ngajinya di mana gitu kan? Pernah pidato di mana loh? Itu boleh. Jadi jangan marah. Oh, ini pasar bebas kok. Ini pasar bebas. Makanya kan Islam ini kan terbuka. Karena setelah Rasulullah wakafa billahi syahidah Muhammadur Rasulullah, ini ada penerus yang disebut waladina ma'ahu. Ini sahabat, jumlahnya nggak banyak. Yang di situ masih ribut sama orang kafir, asyidau alal kufar. Sampai kemudian rekonsiliasi besar. Ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi minatari sujud. Ini rekonsiliasi gede. Sing mau kafir mu'alaf. Ini jumlahnya ya perang Badar aja masih 130 orang. Berarti kan ngitung sahabat itu kan nggak susah. Nggak susah karena nggak banyak. Tapi begitu dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam ini digambarkan di Taurat dan Injil seperti tanaman. Terus yang berangkat nanam ke Eropa Tariq bin Ziyad, yang berangkat nanam ke Cina sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang berangkat ke Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal, dan rombongan-rombongan yang berangkat ke sini para wali. Ini tambah banyak, ibarat multi level marketing tambah kaum gede. Ini kan gitu, tambah banyak, mana-mana jumlahnya sekian udah kazar'in seperti tanaman. Apalagi tanaman itu akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'an yaqibu bimul kufar.
Makanya Islam datang ke sini lir-ilir tandure. Karena zar'in itu maknanya tanduran. Makanya jadi para wali itu nggak ngarang gitu. Wah, itu tambah gede kan konsep zar'in ini. Makanya semua orang harus diverifikasi. Karena ini juga terkait walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sabaquna bil imannya orang Eropa, Tariq bin Ziyad. Sabaquna bil imannya orang Cina, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sabaquna bil imannya orang Afrika, sahabat Bilal, sahabat Salman. Sabaquna bil imannya orang sini, para wali Songo. Iya. Sabaquna bil imannya orang Yaman, ya orang Yaman. Lah itu makanya sabaquna bil imannya orang sini tahlilan, sabaquna bil imannya orang Yaman rotib. Makanya ketika rotib yang disebut ya orang Yaman, ketika tahlil yang disebut ya orang sini. Nah itu jangan dibalik-balik. Kalau kok balik nenek moyangmu sama sekali nggak kamu tengok nantinya. Jadi siratal mustaqim tetap ada siratal ladzina an'amta. Alladzina ini beda-beda. Kalau yang masih di Mekah itu hitungannya masih jelas. Masih Rasulullah, sahabat bisa dihitung. Ya kan? Yang itu. Tapi begitu kazar'in keluar itu, ya Allah, udah banyak. Akar ininya sudah beda. Jadi sabaquna bil imannya beda. Jadi sampai misalnya mata apa sawah ya sawahnya orang itu. Ini kan terkait sama dengan terkait cerita Isra Mi'raj Rasulullah ya. Ibrahim ya Ismail ya Ishak. Tapi yang barokna khaulahu yang aqsa ya Musa ya Isa, macam-macam. Makanya kita selalu diminta untuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini kan sistem verifikasi datanya kan utuh. Makanya jangan pegel gitu lah. Kita jangan terus wah iso. Kok sih tunggu. Semua diverifikasi. Imam Bukhari yang waktu masih berapa? Masih 200-an tahun setelah Rasulullah itu, ketika bilang amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul nyuruh ini, kamu orang mana kok Rasul nyuruh kamu itu? Oh enggak, bukan aku. Kunama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naf'alu, aku bersama Rasul menjalankan ini. Kamu kok bersama Rasul? Oh, enggak, bukan aku. Nggak bisa tiba-tiba apa pola Rasulullah. Lu kapan kamu ketemunya? Yakbotan, ketemu langsung. Nggak bisa. Kok Kanjeng Nabi kok ya jai Lampung itu begitu. Nggak bisa. Sekarang kan banyak sekali ini yakbotan langsung. Itu berarti rahasia dirimu dan Rasul. Lo bukan untuk masih kemenengong. Ini kan ada orang terus ketemu Rasul, masuk ke kamar ketemu Rasul lagi, mau haji nggak jadi karena Rasul sedang di Hadramut itu, nggak usah sana ke Rasul sih. Kita boleh bertanya karena kita tidak diajarkan begitu oleh nenek moyang kita ketika menanam Islam pertama ke sini. Tidak ada pelajaran seperti itu, tidak ada. Ya kudu ngaji. Makanya kita ini suka ditempilingi waktu kecil kan. Saya ini aja kuping ini kalau buatan Cina udah copot itu. Ya kan? Karena Fatihah itu jelas khas ke-9 kiai. Pok gitu. Itu kan lah ini terus tiba-tiba. Nah daripada pusing gitu kan mending wah ikut wali yang ini aja. Kalau malaikat mau marah disurati udah beres sih. Tanaman pesantren bubar kalau kayak gitu. Tanaman pesantren kazar'in seperti tanaman yang wujudnya pesantren, wujudnya kiai.
buyar. Makanya yang nanam di sini ini banyak, makanya nggak usah ribut. Proses nanamnya kan macam-macam. Ada yang nanam di kalangan raja Sunan Ampel, ada yang nanam di kalangan berandal-berandal Sunan Kalijaga. Makanya sekarang ya banyak yang nanam. Ya udah biarin aja, nggak usah ribut. Ada yang ditanami model Ustadz Khalid Basalama, ya udah biarin aja. Ada yang nanam model Ustadz Subhan Bawazir, ya ada. Ada yang nanam model Kiai Hashim, ada yang model Kiai Dahlan, gitu kan. Cuman kalau saya ya ikut model Kiai Hashim karena saya di kampung. Orang kampung lebih mudah. Kalau habis sholat, zikirnya bunyi. Akhirnya yang bodoh-bodoh yang nggak bisa zikir bisa dengar, bisa meniru kan. Nah, kalau kiainya cuma diem. Yang tua-tua sampai kiamat ya nggak ngerti zikir, nggak pernah dengar. Yang nggak bisa ngaji enak kalau orang kampung karena kiainya muter kaset di masjid. Nanti kalau ditanya kamu bisa baca Quran? Nggak bisa, malaikat. Terus Quranmu di mana? Kayaknya di telinga ada. Nah kenapa? Pernah denger pakai kasetnya Mukmin Mubarok. Coba lihat kupingnya. Oh iya kupingnya ada. Ya udah kupingmu surga. Masa kuping tok sendiri. Enak. Orang sholat juga nggak tergesa-gesa kalau NU. Kalau santri kan nggak tergesa-gesa kalau sholat. Oh ditunggu. Jam 12 misalnya dulu ditunggu sampai jam setengah 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kalau belum datang, Robbana, ya Robbana. Masih belum datang, capek nunggunya, tombo hati, harus pegel ngenteni. Nanti kalau udah kiainya marah baru diuruki, jangan aja baru datang. Nah itu enak. Makanya ya itu cari yang kira-kira cocok untuk ngajari orang-orang bawah. Nah ini banyak itu orang begitu ini tentang masa lalu, makanya kama barokta, kama solaita. Nah itu makanya saya kadang juga ini harus fair menjelaskan ini. Jadi Isra Mi'raj itu ada ketentuan-ketentuan tentang masa lalu dan masa depan. Masa depan adalah memahami bahwa ada pusat data gede yang di situ bisa diakses. Tinggal kita mau ngakses apa enggak. Kalau nggak mau ngakses ya sudah jadi follower atau pakai wifi gratisan. Makanya kadang sampean nggak usah heran. Ketika pulang terus sistem online-nya gimana ya Rasul? Sholat. Sholat. Sahabat belum pernah jadi sholat juga susah. Sholat itu kayak apa ya? Udah nanti sore datang ke sini. Akhirnya datang. Sahabat itu. Dah kamu lihat aku sholat ya, ikuti di belakang. Allah Akbar. Ya ikut aja. Allah Akbar. Selalu kamar ra'aitumuni. Sholatlah seperti kamu lihat aku sholat. Karena kamu lihat itu. Makanya sholat nggak boleh merem itu. Karena pelajaran pertama itu sholat harus melek karena lihat Rasulullah sholat. Makanya sholat kalau merem mekeruh. Nah yang depan yang pinter-pinter ya beres. Wong online itu. Yang depan ini yang pinter-pinter kayak Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar beres begitu Allahu Akbar langsung masuk wifi-nya Rasulullah ya online. Nah yang lain ini kan masalah karena pairingnya lama. Menyesuaikan Bluetooth itu lama kan. Wow Akbar. Tuhannya di mana katanya kan itu. Rame akhirnya banyak yang mogok. Kira malam-malam karena gelap gak kelihatan. Ikut yang siang juga gak kelihatan juga. Karena ribuan tahun orang sana kalau beribadah itu ada patungnya. Tiba-tiba terus kemudian gini gak ada apa-apa. Susahnya kayak apa? Wong itu baru sekolah pertama. Akhirnya lama-lama susah. Akhirnya rusak di belakang. Rasul nanya, ada apa sih kok ribet aja di belakang? Ternyata sholat itu susah ya Rasul. Nah kenapa susah? Tuhannya nggak kelihatan. Ya itu namanya oh gitu.
Ya Rasul juga nggak marah kok, cuman bilang sama Allah, ya Allah, sebagian besar nggak bisa karena kau nggak kelihatan. Ya udah bilangnya aja. Bilangnya apa? Ya sudah, yang nggak bisa lihat seolah-olah lihat aku, kalau nggak lihat aku yakin lihat aku lihat kali lihat. Makanya kemudian ada hadis yang iman, Islam, ihsan itu. Awal iman antum minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Jadi kamu harus ingat bahwa nanti kamu pulang ke sana itu punyanya Allah. Registrasinya jangan lupa. Maka iman jangan hilang. Wa malaikatihi, kamu harus percaya malaikat. Nanti kalau kamu sampai pulang ke sana pasti ketemu malaikat. Kalau kamu nggak paham, kok kira monster nanti kan gitu. Maka diajari waktu itu bihi, ya mau ngambil Quran paket seberapapun terserah, karena nanti di sana itu bahasanya bahasa Al-Quran. Wa rasulihi, kamu harus kenal rasul-rasul yang lain, karena koordinator di sana itu rombongannya rasul yang berbeda-beda. Jangan sampai keliru ikut rombongan koordinator beda. Tiba-tiba ikut antrian rombongannya Nabi Nuh, injek mati. Wal yaumil akhir, kamu kalau sampai sana harus ingat dunia sudah selesai. Jadi jangan sampai kamu bayangkan pulang lagi. Wabil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Jadi baik buruk punyanya Allah. Nanti kalau kamu sampai sana juga semua tergantung ketentuan Allah. Nah, Islam itu apa? Ya syahadat, registrasi, pokoknya jangan sampai kehilangan registrasi aja. Waktu kimus sholatan dan sholat, nanti di sana itu isinya orang sholat. Nanti kalau kamu nggak pernah latihan di sini, di sana ada orang sholat, kira senam, itu diusir kamu dari surga karena kamu longok-longok pasti pendatang haram gitu. Itu. Waktu tiap zakata, dan kamu harus peduli sama orang lain karena kamu hidup nggak bisa sendiri. Jadi dan kita nggak pernah tahu. Hanya kamu bagi makanan lah. Nah makanan itu doanya Allahumma barik. Nah karena makanan manusia itu urusannya banyak orang. Padi yang kita makan ada yang ngurus, yang bikin sawah-sawahnya di mana kadang kita nggak ngerti. Sawah juga diurus negara, karena kalau nggak diurus negara BPN, kita bacok-bacokan sama saudara. Di situ ada pabrik pupuk, agamanya apa juga kita nggak ngerti. Bahannya apa kita nggak pernah nanya. Begitu waktunya panen ada kombi mesin pemanen. Begitu waktunya digiling ada pabrik penggilingan. Orang mana yang bikin juga kita nggak ngerti. Ini gitu. Begitu waktunya dimasak ada yang bikin kompor, ada yang bikin rice cooker, ada yang bikin bikin gas. Agamanya apa kita juga udah nggak ngerti. Itu kita sudah nggak tahu. Begitu waktunya naik meja ada yang bikin pabrik piring, pabrik karpo, agamanya apa kita juga udah nggak ngerti. Waktunya beli bumbu ada yang nanam bawang, nanam merica, nggak tahu kita agamanya. Setelah itu kita selesai kalau biar enak dikasih garam. Orang pesisir yang buat, orang Pamarican nggak punya garam, yang punya garam orang Cirebon, orang Pangandaran gitu. Nah ditambah-tambah garam itulah dalam dibikin. Kita nggak pernah nanya waktu bikin garam itu kencing apa enggak, kita juga nggak tahu. Makanya orang Jawa di tempat saya curiga jangan-jangan pas gawe uyah nguyuh. Makanya podo asine siji jenenge uyah, siji jenenge uyuh, karena khawatir pas gawe uyah nguyuh. Nah, kita nggak tahu. Begitu selesai makan kita ngambil anggur merah, anggur hijau, tanaman Amerika, tanaman Rusia, tanaman Cina, itu anggur hijau merah itu. Datang ke sini pasti karena negara menunjuk Menteri Perdagangan, perdagangan menunjuk eksportir importir, berarti ada kesepakatan bill of lading, letter of intent, jaminannya obligasi, punyanya Bank Devisa New York, perusahaan Yahudi, miliknya Rothschild Rockefeller di Amerika. Makanan itu lintas dunia dan kamu nggak bisa hidup sendiri. Kepalamu itu isinya banyak orang yang kerja. Ada yang bikin jilbab, ada yang bikin peci, agamanya apa kita juga nggak ngerti. Triliunan. Rambut kita ada yang bikinin sampo, ada yang bikinin semir, ada yang bikinin peditok, ada yang bikinin gunting. Muka kita juga banyak orang yang ngerjainnya. Ada yang bikin skincare, turun dikit ada yang bikin celak, turun dikit ada bikin isido. Alis pengen panjang pakai maskara.
Mata pengen berubah warna pakai eyeliner softland, kok eyeliner softland. Matanya baur pakai kacamata, bawah dikit ada blush on. Bibirnya di sini, lo apal bojoku wedok. Lah ya kan, di sini pabrik bibir, ada yang bikin lipstick, ke dalamnya ada yang bikin odol, ada yang bikin sikat gigi, ada yang bikin pager, begitu monyong dipageri gitu ya kan, ya. Turun ke sini cantik karena pakai kalung, pakai liontin. Ini nggak tahu kita negara yang mana yang buat, semuanya hidup semua, asetnya triliunan. Turun bawah ada pakai baju luar, baju dalam, duit toy. Dan nggak kita sendiri yang bikin, manusia itu bersama yang lain. Turun ke bawah ada namanya bokong. Bokong ini kan juga banyak sekali yang berusaha di situ. Lubang belakang itu aja bikin orang kaya, silit itu. Apa orang di sini bilangnya? Silit juga kan? Itu ada yang bikin WC mereknya American Style, ada yang bikin Toto. Duit semua di situ yang bikin. Ada yang bikin jumbleng. Dan ini transnasional, sudah. Bukan satu agama, bukan satu bangsa, bukan satu suku. Ini internasional semuanya. Begitu kita keluarnya terlalu lancar, ada yang bikin intro stop, ada yang bikin diaper, diatap, begitu macet dulu kolak, wah ini dan kita sudah nggak ngomongin agama kalau udah di situ. Makanya agama itu bagi Rasulullah ketika menjelaskan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, yang dikehendaki jadi Allah jadi baik, dikasih ngerti urusan agama. Khairunnya nakiro, khairun itu kalau nakiro maknanya khairun kamilan, kebaikan yang sempurna. Yang baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Mana ada kebaikan yang sempurna punya manusia? Manusia sholat sempurna kelihatannya, tapi dia harus nutup aurat. Ini pakai kain. Kain ini urusannya pabrik kain yang bikin Cina. Terus ketika orang sholat ngamuk sama Cinanya pergi, udah sampai. Loh makanya kiai ini nggak ngamuan kan, nggak dikit-dikit tabir, gitu nggak gitu. Loh karena integrated hubungan manusia itu. Orang bikin masjid itu kalau nggak ada pabrik semen apa bisa berdiri? Agamanya apa? Insinyurnya nggak tahu. Bikin tempat wudhu, oke, kita airnya gali sendiri. Tapi sanyo pipa sama kerannya, mas pion. Loh, makanya Rasulullah itu nggak pernah ribut kayak orang sekarang itu mengatasnamakan Rasul, tapi ributnya kayak Fir'aun itu. Nah, itu makanya kiai-kiai yang nyantai, tenang. Loh, sampean pergi haji itu paling sokeh loh itu. Pelajaran paling berat kan walillahi ala nasi. Perintah yang paling berat itu walillahi, untuk Allah. Haji, tapi kalau haji nggak bayar bank, nggak bisa berangkat sembian. Nah, iya kan? Pilotnya nggak mau dikasih duit. Terus sampean bilang bank haram, ini nggak jadi berangkat, apalagi pakai duit. Duit itu produksi bank, bukan bikinan KUD. Terus naik pesawat yang bikin Yahudi sama Nasrani. Yahudi kamu bunuh semua, renang kan? Renang dari Parigi kan? Pangandaran kan, ya nggak nyampe. Ngebis tuh bom di Afghanistan bubar. Dunia ini bareng-bareng. Makanya kayak pengajian ini kan baik, ya kan? Pengajian ini baik lah. Kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya pasti kiainya. Lah nggak mulai kalau kiainya belum datang. Karena nunggu orang baik. Loh iya kan? Saya boleh dong mengaku saya yang paling baik. Boleh. Tapi nggak boleh juga. Karena saya terlihat baik di sini diundang panitia. Kalau nggak diundang panitia, saya juga nggak di sini. Nah kalau baik itu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang, panitianya juga jelek. Ini baik baru 2 orang bisa kelahi itu saya sama panitia.
Apalagi kalau sampai ikut-ikutan di situ ngomong kami kiai yang baik. Nah, kenapa? Kami mau datang. Nah kalau nggak ada yang datang di sini ini bukan pengajian, cek sound. Udah ini komplit ini. Yang tukang tenda yang baik ya saya, kiai bikin tenda, bikin panggung. Alah, mau sholatmu juga nggak rajin, nggak ada habisnya. Apalagi tukang sound kalau iseng saya kiai yang baik. Ternyata matiin buyar. Mana ada orang bisa mengatakan saya paling baik? Nggak bisa. Karena kebaikan itu bareng-bareng. Makanya orang harus menyadari karena kebaikan itu bareng-bareng. Makanya berbagilah. Karena nanti masuk surga pun zumaron, rombongan. Nah, makanya zakat diminta ya paling minimal zakat fitrah. Watasuma Ramadan dan kita diajari bulan puasa bulan Ramadan karena yang masuk ke surga nanti itu ruhani itu kayak handphone itu lah, chipnya handphone itu kan, chipnya syuting itu kan ada kan, kartu memori kan itu ngerekam saya gini, nggak ada masalah, habis itu dibanting juga boleh selagi memorinya ada, rekamannya ada. Nah, ruh manusia itu alat rekam. Makanya jangan sampai rekaman manusia itu jelek. Nah, rekaman jelek itu karena apa? Nafsunya gede. Nafsu itu di mana? Di badan. Karena nafsu itu dunia. Maka agar nafsunya agak turun, di asupan dunianya disuruh menurun. Kan diajari puasa. Orang kalau nafsunya gede, rekamannya nggak pernah bagus. Tetangganya beli TV, paling kredit. Rekamannya kredit. Jadi besok diputar di akhirat tuh kredit. Tapi kalau hatinya udah lembut, nafsunya turun, dia tetangganya beli TV, alhamdulillah, rekamannya alhamdulillah. Lagi rekamannya apa? Tolong ini wis kendo. Iya kan? Suami ngorok, kalau udah kendo, alhamdulillah, rekamannya alhamdulillah. Lah kalau masih radio rusak itu ya rekamannya rusak. Sendal hilang gitu, kalau nafsunya udah kendor, alhamdulillah sendalku hilang, nanti beli lagi. Kalau nafsunya tinggi, wedus itu ya rekamannya wedus. Begitu nanti diputar di akhirat pedusnya ada, lu kok ada pedus di situ? Dos, kenapa kamu di situ dos? Katanya, iya ya Allah, aku nggak terima sama dia, jangan dimasukin surga. Kenapa? Aku difitnah nyuri sendal. Padahal kan seumur-umur dia juga tahu nggak ada manusia, nggak ada kambing kok nyuri sendal. Makanya orang kalau nafsunya udah turun, enak. Lihat ayam naik masjid itu rekamannya bagus. Alhamdulillah ada ayam naik masjid. Begitu ngelek jerot, alhamdulillah santriku bisa praktek toharo, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Bagus rekamannya bagus. Karena nafsu itu kan rekamannya jelek terus. Iya kan, nafsu itu jelek. Gitu. Dan nafsu itu harus dilatih. Makanya sampai tirakat, sampai ini kan melatih itu. Makanya puasa. Memang diajari puasa. Dan nafsu itu numpangnya jelek. Jangankan nafsu yang baik, nafsu yang buruk, nafsu yang halal itu kalau nggak hati-hati bisa jelek. Misalnya sampean besok liburan, ini ya mungkin ada yang saudaranya dari Jakarta pulang ke Ciamis. Di sini biasanya ada makanan enak itu, ini ontok apa? Jantung kelapa itu, pondok, masa enak. Pulang ke sini harapannya ada pondok dari Jakarta. Tunggu seminggu nggak ada, 2 minggu nggak ketemu. Akhirnya main ke rumah Pak Lurah, ada pondok. Halal nggak kalau dimakan? Halal enak. Tapi hati-hati. Begitu main ke tempatnya Pak Cari, kasih juga pondok dari tempatnya Pak Lurah. Karena nafsunya udah keturutan di tempatnya Pak Lurah. Begitu disuguhi ini, enggak. Begitu dimakan, ini enak punyanya Pak Lurah. Jam ini kamu dibagi Allah di situ, kok masih bayangin punyanya Pak Lurah itu? Kok nggak syukur? La in syakartum lazi dan aku itu nafsu itu gitu. Makanya kita diajari menahan hawa, nanti diajari puasa karena ruhaninya biar rekamannya bagus. Makanya besok puasa kalau kuat, kalau nggak kuat ya tengahnya bolong, depan belakang nggak kuat ya. Famangkana minkum maridun aw ala
sabarin. Itu tetap bagus. Yang paling jelek itu adalah orang Islam kalau bulan Ramadan. Ada orang Islam paling jelek di bulan Ramadan itu. Siapa? Udah nggak puasa, ikut lebaran, ngecat rumah mana? Wah itu sakti. Ora poso, melu riyo ngecat rumah. Klambine anyar. Bagi duit maning ada. Komplit iki. Iki apa itu? Nah itu makanya diajari itu. Baru kemudian bagaimana membangun pola hubungan yang semuanya kembali kepada Allah, tapi di hadapan manusia tidak kelihatan kan susah. Akhirnya para sahabat terus diajari, ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Lah ini gampang kalau gitu aja. Berarti yang penting merasa dilihat Allah. Iya ya, oh iya ya gitu. Begitu kalau gitu aja sih mudah ya Rasul. Akhirnya Allahu Akbar, jangan gerak dilihat Allah. Lah makanya akhirnya sahabat yang bodoh-bodoh itu bisa sholat karena mudah. Jadi nggak ribet akhirnya sholat Allahu Akbar, jangan gerak dilihat Allah. Lah makanya sholat itu jangan ribet sama kamu nggak khusyuk loh kelas TK itu ya begitu itu nggak apa-apa. Loh, makanya sholat itu boleh pikirannya kemana-mana, wong namanya online, sinyalnya kadang rusak. Loh ya kan, itu kan, loh sampean bayangkan cloud pertama itu di langit ke-7 loh. Kita ini di langit 1. Jarak langit 1 ke langit ke-7 melewati black hole itu biru, udah tahu kita sudah. Langit 1 aja ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu langit 1 sakmono gede nih. Nah kalau menembus langit ke-7 lah, cloud kita itu udah di langit ke-7 sana menggunakan sistem online. Mau sistem online sampai ke satelit aja kalau sinyalnya rusak, gangguan. Halo. Jadi makanya sholat itu kalau sinyalnya rusak nggak usah marah, yang penting jangan putus. Allahu Akbar. Ini wajhtu wajhiya. Manteng, sinyalnya bagus. Tahu-tahu sinyalnya rusak. Begitu melek itu ada sarung bolong. Sarungnya bolong. Rusak sinyal. Allahu Akbar. Sampai itu saking pengennya khusyuk. Allah Akbar. Ini wajhtu wajhiya. Nggak taunya hujan. Guru kata ya Allah gabahku hujan. Nah ini sinyalnya rusak. Allahu Akbar. Tahu ada ting ting bakso cilok. Ini biasa aja namanya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Aduh, suwe gitu. Lama ini. Waduh, kenapa salah milih imam saya ini? Nah itu boleh, sampean lihat itu ya Allah. Tapi jangan lupa kita sholat dilihat Allah. Makanya dengar bakso itu boleh, yang nggak boleh itu 2 mangkok Pak. Anda boleh itu sampean. Itu jangan. Allahu Akbar. Ada kucing tambah deket sama ikan itu. Boleh aja sampai dari sholat awal sampai melihat kucing. Ya nggak boleh tiba-tiba qul a'udzu birabbin nas. Malik nggak boleh. Kakak. Apa makanya sampai hati-hati loh ngimami di kampung gitu. Yang kelasnya masih kelas ini itu nggak usah aneh-aneh sampean. Rata-rata tuh masih orang kita kan masih gitu semua rata-rata. Sekampung Sukajadi ini kan gitu semua kayaknya.
Ini makanya bisa ribet. Lu itu akhirnya lama-lama kan karena merasa dilihat Allah. Pikirannya kemana, tapi tubuhnya nggak berani mau apa-apa, wong merasa dilihat Allah. Akhirnya tenang. Allah. Kok sudah tenang? Iya ya Rasul, dilihat Allah nggak berani gitu aja. Nah setelah itu nanya lagi, ya Rasul, ini maaf ya, Allah lihat kita ini dari sebelah mana? Dari situ apa dari situ? Biar kita lebih khusyuk kalau sana, tak ada sana. Dulu di padang pasir belum ada bangunan zaman segitu, coba bayangin, nggak susah. Di tempat saya makanya saya bikin langgar itu nggak ada temboknya. Ini terbuka tempat saya itu, jadi Allah ada orang lewat, ada merak lewat. Jadi kalau ada kambing, tempat saya tak pelajarannya termasuk pelajaran bagaimana sholat sambil lihat apa-apa gitu. Los tempat saya, jadi bis ben latihan. Nah karena nanya sahabat, ya Rasul, dari sebelah mana sih Allah ngelihat? Allah nanya, ya Allah, ini nanya lagi, ya udah bilangin aja, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang nanya pada aku tentang aku di mana, ya Muhammad bilangin aku dekat. Dan kalau ada yang minta pasti tak kasih. Kalau minta dikasih, ya akhirnya setelah itu juga nggak mikir, tapi yang dipikir adalah kalau minta dikasih. Akhirnya tertib mau minta. Allahu Akbar. Ya Allah, aku minta kaya ya Allah. Nah akhirnya minta semua, bawa proposal ya tertib. Dari sholat kelas 2 itu sudah mulai tertib karena sudah butuh. Makanya kalau ada orang butuh pas sholat pas butuh tok ya nggak apa-apa, itu kelas 2. Begitu butuhnya selesai, hilang lagi dari masjid, ya memang kelasnya di situ. Dengan itu kelas 2 itu. Tapi itu sudah bagus karena tidak lagi minta kepada berhala, tapi sudah minta kepada Allah. Nah begitu permintaannya dituruti, seneng, sahabat-sahabat seneng. Akhirnya pengen mendekat. Maka kemudian ada ayat anak aqrabu ilaihi min hablil warid. Proses mendekat. Nah ini sudah mulai ada taqarrub, keinginan untuk mendekat, sama seperti orang mendekati kekasih. Ada rindu, ada kangen, sudah. Nah kelas 3 ini sudah tertib, kayak orang jatuh cinta. Mas nanti datang jam 5 ya, jam 3 sudah mandi. Udah kangen itu. Maghrib sama Isya masih berdekatan. Begitu Isya sama subuh kelamaan sudah rindu. Diisi tahajud, diisi apa. Subuh sama zuhur kelamaan kangen, diisi duha. Nah yang kelas segitu kan juga sudah nggak banyak. Saat suka jadi orang 10 kan udah bagus yang begitu. Ini kelas 3. Makanya karena sudah kangen, sudah rindu, sama seperti sedang berhadapan dengan kekasih. Maka dibilangi ya nurut. Mas aku nggak suka sampean kalau nggak mandi. Mas pakai wangi-wangian dong. Pakai wangi-wangi. Mas jangan ngerokok ya. Enggak ngerokok. Mau kangen. Loh, itu makanya kelas 3 ini sudah tanha anil faksha iwal karena udah bisa dikendalikan ini orang-orang. Cuman kan kita kadang ngerasa kita juga belum di situ gitu. Kita ini kayaknya masih di kelas 1 yang tadi itu sama kelas 2. Makanya ngeyel aja kita ini, ada aja alasannya itu. Nah ini orang ini sudah nggak perlu dengar adzan juga nggak apa-apa, pasti datang. Tahu jam apel tahu. Ada petir juga dia datang, datang. Oh namanya kangen. Ya. Nah setelah dia udah mulai ada kerinduan, kangen. Nah setelah itu masuk ke tahap berikutnya, menjadi budaknya, menjadi hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hamba ini sudah apapun ya untuk tuannya. Ini kelas 4 hamba, menghamba. Kepala desa itu hambanya bupati. Iya. Jam 12, jam 1 lagi kumpul istri, ditelepon berangkat itu. Halo Pak Lurah, berangkat. Oh berangkat, Dik, berhenti dulu. Tak dipanggil. Oh itu sudah apapun diberikan kalau sudah menghamba, nyawa juga diberikan.
Nah kelas 4 itu susah, itu pakai ilmu yang panjang, kitabnya banyak itu. Ada Ihya, ada Hikam, nah, kelas itu. Gak mikir yang lain, menghamba betul. Nah itu kelas 4 itu. Nah kelas 5 itu ada. Setelah itu sudah anak indadan nih abdi biliman takaran, udah terserah kamu aja deh. Yang penting kamu ingat sama aku. Makanya kelas 5 itu loh, Allahu Akbar. Kukur-kukur itu online, sinyalnya nggak hilang. Makanya sholatnya para wali itu Allah Akbar. Ini sinyal nggak pernah hilang karena ini sudah terbentuk integrated. Nah kita nggak di kelas itu, kita ini di kelas ini. Makanya setiap dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan lagi. Ini makanya kita ini sudah ada, jadi nggak usah ribet. Jadi makanya kalau ada orang tunggu aja deh, tunggu, ini biasanya lama. Kalau khutbah lama itu nanti belakangan aja datangnya. Ada yang lebih iseng lagi itu. Sholat isya begitu lama duduk dia, tungguin aja dia nggak ikut, sambil pijet gini. Kenapa kamu nggak ikut? Nanti tunggu tahiyat. Begitu at-tahiyatul dia baru usolli fadhul isyair makmuman duduk dia. Ada juga lah orang itu, makanya the sistem hubungan manusia dengan Allah ini nggak satu jenis. Makanya sampean jangan ribut, sholatmu nggak diterima, emang kamu yang terima. Kalau kelas suka jadi kan kelas keanaka, kelas koyo-koyo. Makanya kayak gini juga koyo-koyo. Ya di bojo, rada bojo, kepengin di bojo. Begitu di bojo, koyo-koyo pengen pisah. Ribet lagi kan. Dia anak, apa dia anak, pengen punya anak. Begitu punya anak, mumet SPP ini gimana? Mau ngaji, denger mau ngaji, mau berangkat. Begitu sampai sini pengen pulang. Lah ya itu. Kelas koyo-koyo kayak gitu. Ya sudah, kita itu fenomenanya begitu. Makanya orang dengan menghadapi kelas koyo-koyo yang matanya belum bisa sholat apanya, tubuhnya sudah mau, sudah Allahu Akbar mau, ininya ini dorong, nggak mau menghadap mustaqbilal qiblat itu baru mukanya tok, ini nyantah kemana, ke utang kemana. Makanya ya sudah, kiai kalau menghadapi umat yang masih model begini, sholatnya nggak usah aneh-aneh deh. Nggak usah pakai Allah Akbar. Ini matanya kalau lihat nyetop apa itu imam. Nggak usah terus kakinya gerayangi koncone gitu. Ya Allah. Karena orang kayak begini jangankan digerayangi, kesenggol aja pindah gitu. Nah itu makanya yang sabar ditunggu, Robbana ya Robbana. Lembaga negara. Jadi itu. Jadi sampean kalau sholat kok kelas ini dihitung sendiri. Oh ternyata aku kelas 1. Ya sudah. Ada alhamdulillah. Kayaknya aku ini mendekati kelas 3 ini. Bagus. Kiai-kiainya lah kalau kelas 3 itu. Kalau yang model-model begitu kayaknya masih kelas 1 itu. Kelas 1 aja minus. Kalaupun plus kodoan. Ya kan? berharap ketiduran aja. Nah, makanya kan Islam itu menghasilkan sistem online. Makanya kenapa Isra Mi'raj itu oleh-olehnya sholat, karena ini sistem online hubungan kita dengan Allah. Nah makanya pelajaran ini jangan dilupakan gitu, karena manusia pada akhirnya akan kembali pulang kepada Allah. Nah, Kiai Qawaid ini sudah pulang, udah balik ke sana. Nah, makanya kita diajari khol segala macamnya itu ya. Ya karena memang manusia itu berhubungan dengan masalah lalu. Itu makanya sama jangan lupa jadi khol ini. Nah, kenapa persoalannya di Indonesia ini kok khol kok rame? Di negara lain ya karena kita ini memang dari dulu dibiasakan berhubungan dengan orang tua. Jadi semenjak belum Islam datang juga udah biasa namanya nyadran, karuhun, danyang, itu kan nenek-nenek moyang kita. Kayak sekarang orang disuruh bangun masjid suka karena nenek moyang kita dari dulu suka bangun
candi. Sholawatan itu ya suka, karena dari dulu nenek moyang kita hobinya nyanyi. Nah sampai sekarang kan hobinya nyanyi, makanya sholawatan kalau pakai ada lagu juga enak. Yang orang Jawa, ya Nabi salam alaika gitu. Yang orang Sunda, ya Rasulullah salam, salamun alaik, eslilin macece. Nah sekarang kan hal-hal ini karena dari dulu nenek moyang kita juga suka memang diajarkan atau menghargai masalah. Dan Islam juga menghargai masalah, sampai kita diperintah untuk menengok masa lalu dengan konsep yang lebih berat. Karena apa? Jauhnya luar biasa. Makanya sebenarnya pelajaran ini terus akhirnya terjawab. Nah, akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Manusia punya sistem online. Orang Islam punya sistem sholat, terus bangun masjid. Nah, kita juga punya pelajaran bahwa mengenang masa lalu itu menjadi penting, mendoakan masa lalu juga menjadi penting, dan kita juga punya masa lalu. Nah, tinggal sampean mau ke sana pakai cara mana, cuman gitu aja. Cuman mau pulang kembali kayak ke Wangit itu mau pakai cara apa kan terserah. Cara normal juga ada, kalau sudah waktunya juga pulang. Ini cara normal. Apa cara normal ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu. Nah, ada cara eksekutif juga ada. Loh, ada mati eksekutif itu ada, kelas bisnis. Apa? Mati syahid. Mati membela agama Allah, apa berhadapan dengan orang kafir. Cuman kan sekarang masalahnya bukan menghadapi orang kafir, cari orang kafirnya itu yang susah. Cari di mana sampai sekarang orang kafir, apalagi di Indonesia, di mana antar agama, antar suku, antar bangsa sudah punya pola hidup bersama, saling bertanggung jawab. Sebagaimana Rasul dulu merukunkan antar agama, antar suku dalam kehidupan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, kita ini sudah mengikuti konsep ra'iyah. Berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Makanya konsep ra'iyah itu berlaku di sini disebut rakyat. Makanya orang Indonesia itu disebut rakyat. Jadi rakyat itu hanya sebutan yang dilakukan oleh Rasulullah, dan satu-satunya bangsa muslim terbesar dunia yang bisa menerapkan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ini tidak main-main loh konsep ini. Makanya kita disebut rakyat. Kita bukan people, vox populi, vox dei kalau people. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas ya jadi diktator. Makanya Ikhwanul Muslimin nggak cocok hidup di Indonesia. DITII nggak cocok. NII bertabrakan dengan konsep ro'iyah atau rakyat. Itu. Makanya ro'iyah itu enak di sini. Seluruh manusia sama, setara. Ya ayuhan nasi manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, laki perempuan juga ada sama. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila juga sama. Perempuan ngaji di sebelah sini, laki-laki di sini bisa. Kalau di beberapa kaum muslimin yang lain nggak bisa. Perempuan nggak usah ngaji, tutupi gitu. Masih membedakan laki-laki perempuan. Padahal perbedaan laki-laki perempuan itu di sistem reproduksi. Loh iya kan, kalau nyangkul memang perempuan nggak bisa nyangkul, malah lebih telaten. Coba ada tanaman jagung di sawah, kalau yang nyangkul laki-laki, wah kecangkul semua itu jagungnya. Kalau yang nyangkul perempuan tertib satu-satu. Tandur laki-laki, oh mingsli anak perempuan ya. Apa nyopir apa perempuan nggak bisa? Bisa. Yang nggak bisa itu cuman laki-laki. Nggak bisa mana? Cuman urun kok. Ya itu nyusui laki-laki nggak bisa, tapi bisa membelikan susu. Perempuan yang nyusui. Gitu. Makanya orang Indonesia ketika mengikuti konsep ro'iyah enak. Yang tadinya nggak punya kelas apa-apa naik kelas. Sama seperti zaman Rasul, Bilal bisa manggil Abu
Bakar bisa. Allah Akbar, Abu Bakar harus datang. Di sini yang tadinya abdi, nggak punya hak apa-apa. Begitu itu konsepnya Rasulullah, ro'iyah, setara. Yang abdi di Sunda yang tadinya orang paling rendah itu bisa pidato, sekarang abdi mah. Iya, itu karena ikut ro'iyah. Yang orang Jawa yang tadinya kawulo itu nggak punya hak apa-apa, di bawah kedudukannya, protes nggak boleh, apa nggak boleh. Begitu ikut ro'iyah naik kelas kulo. Yang hamba sahaya tadinya cuma bisa diperjualbelikan, begitu ikut ro'iyah Rasulullah naik kelas setara saya. Itu karena ikut ro'iyah, jadi rakyat itu. Loh, makanya kita enak. Makanya ro'iyah atau rakyat kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu yang dulu kita kenal dengan masyarakat. Makanya sama kalau udah musyarakah, saling melengkapi, nggak saling mengkafirkan, nggak saling apa, podo-podo saling butuh. Nanam padi kalau yang bikin seleb ya orang lain, nanam bako yang beli ya pabrik rokok, gudang garam Cino. Makanya kalau mau bikin kesepakatan wasyawirum fil amri, kita punya konsep musyawarah. Semua bebas. Lembaganya namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, kalau mau jadi lurah daftar, keturunan siapa terserah. Nggak ada yang larang. Mau sukumu apa terserah, mau jadi daftar. Mau jadi DPR daftar. Mau jadi bupati daftar. Nggak ada larangan siapapun. Ya, bebas. Makanya semua ro'iyah itu enak, semua punya harapan. Yang belakang, yang bagian tukang ngarit juga punya harapan besok punya anak jadi bupati. Kalau kerajaan nggak bisa, yang jadi raja harus turunan raja. Jadi kiai siapapun bisa, yang penting pinter ngaji. Kalau jadi Habib nggak bisa sebenarnya. Iya, makanya terus beli, gitu kan misalnya. Nggak bisa, bebas. Semua yang di sini punya harapan punya anak jadi presiden karena ikut ro'iyah. Betapa enaknya ikut konsep Rasul. Makanya kalau ada orang mengatakan kami terbaik, nah ini nggak ngikuti Rasulullah, ngikuti zaman jahiliyah. Satu kami lebih baik daripada 70 kalian. Ini bukan konsepnya Rasulullah, ini jahiliyah. Karena ro'iyah itu bebas, sudah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tapi yang paling mulia inna akramakum indallahi atqakum. Makanya orang Indonesia ini indah. Ciamis contohnya. Kiai itu walaupun kalau beli rokok utang, ada pengajian taruh depan. Penghargaannya ada. 17-an ngundang kiai, bayi lahir ngundang kiai. Tetak anak burung kiai. Loh, karena apa? Ulama ini dianggap sebagai panutan tertinggi karena lebih dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu bedanya. Indonesia keren sebenarnya konsepnya, udah jalan. Tiba-tiba kemarin ada orang-orang yang mau menurunkan kembali ke konsep jahiliyah, ya ditabrak sama kiai-kiai sini. Lu sudah enak, mau jadi bupati daftar, setelah daftar cari teman sebanyak-banyaknya, kalau nggak punya teman beli. Lu enak, selesai. Nah, yang nata dulu ini para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah itu ya akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Indonesia puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita pakai Pancasila, tertinggi tetap Tuhan. Setelah Tuhan manusia nggak bisa sendiri tanpa persatuan, tapi orang bisa bersatu kalau menghargai orang lain. Maka penopang utama persatuan adalah kerakyatan. Konsep setara menurut Rasulullah, setara kerakyatan. Tapi orang bisa menganggap orang lain setara, menghargai orang lain. Coba, kerakyatan itu bisa ada kalau orang hatinya jernih.
Hati yang jernih, penuh nilai ketuhanan, baru bisa menerima kerakyatan. Hati yang jernih itu apa namanya? Hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Al-Quran itu Kang Dul. Kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Orang yang hikmahnya benar baru bisa menerima kesetaraan. Kalau hikmahnya nggak benar, mengaku terbaik. Nah, orang yang hikmahnya benar itu bijaksana. Makanya kebijaksanaan, bijaksana. Kalau hikmahnya nggak benar, bijak sini. Yang diurus cuma kelompoknya, keluarganya doang, gitu kan. Permusyawaratan juga bisa diajak musyawarah, karena dia tidak merasa yang paling benar. Perwakilan juga bisa, ya bisa mewakili, bisa diwakili. Ini bukannya kok pengen mewakili terus, dihentikan jadi ketua RT, bikin RT baru lah. Enggak bener. Hikmah kok model begini nih, hikmah tondolo ini. Makanya kalau ada ahli hikmah kok tiba-tiba sudah berhenti kok bikin yang baru lah, ini nggak bisa dibenarkan. Jadi makanya konsepnya perwakil, baru tercipta keadilan. Itu makanya kita pakai Pancasila. Kok tiba-tiba dia mengatakan Pancasila produk kafir, tidak korek tapok lambemu deh. Mari kita kaji pelan-pelan. Nah, di dalam konsep negara seperti ini nyari orang kafir nggak ketemu. Sementara ada beberapa orang ngotot pengen mati syahid. Akhirnya konsep kafir dirubah. Karena menemukan konsep kafir dengan sulitnya luar biasa di negeri Raya, akhirnya wong kafir bikin konsep kafir baru. Seneng ake kafir, belok Pancasila kafir, belok Ahok kafir, pon wagi kliwon kafir. Maka 10 tahun kemarin banyak sekali kafir model baru, dikit-dikit kafir, akhirnya ngebom orang, dikira ngebom orang kafir. Makanya hati-hati dengan ajaran kafir di Indonesia. Karena apa? Pengen mati syahid cari orang kafir susah, bikin kafir baru. Itu aja tokoh kemarin itu sebenarnya. Kafir, gitu. Nah, itu makanya mati syahid itu juga nggak mudah kalau konsepnya adalah perang melawan orang kafir. Ya sudah, mati kelas 3 aja, nggak apa-apa, belajar. Mati VVIP. Ada loh mati VVIP, mati undangan. Undangan itu enak, kita yang di atas ini kan undangan, makanya enak, makanannya ada, minumannya ada. Kalau yang di belakang-belakang kan nggak undangan, karena baca pamflet aja. Yang undangan ya enak, ini undangan. Nah, mati yang kelas undangan itu ada. Ya ayat Tuhan nafsul main, undangan sini. Cuman yang diundang itu yang nafsul mutmainnah, hatinya yang sudah tenang. Makanya orang kalau terlalu tenang cepet mati. Kalau saya tenang, makanya mau beling-beling gitu awet dia. Kiai-kiai yang tertib cepat mati gitu. Kenapa? Karena hatinya udah tenang, waktunya pulang. Nah, iya kan, air itu kalau sudah tenang diminum, kalau masih umum sapa sing doyan. Makanya tenang itu kan bahasanya gampang, jalaninnya susah. Hati yang tenang, makanya jangan mudah. Ya duduk juga nggak tenang, makan nggak tenang, nggak ngerokok juga nggak tenang. Nah ya, emang nggak tenang. Orang ngomongnya tenang itu nggak gampang. Sing mesti tenang ini waktu. Nah ya kan, pohon aja nggak tenang kalau nggak buah dia ditebang. Dan makanya kita berusaha tenang. Maka para ulama punya kurikulum membuat orang tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya zikir aja biar tenang. Nah, ketenangan itu ada di mana? Ada di hati. Hati itu qalbun itu fil jasad. Ibaratnya ini contoh. Jadi ben angel. Contoh terus dibuka.
Angel wong ngene. Nek dike contoh ya angel, buka. Enggak iki, betul usah. Ngapa iki contoh ora ngombe aku. Curiga. Nah, ini botol, nggih. Isine banyu. Kalau botolnya tenang, isinya tenang enggak? Nah, kalau botolnya yang enggak tenang, isinya utak. Lah, manusia itu punya jasad. Jasad itu tempatnya hati. Maka kalau ingin hatinya tenang, tubuhnya dibikin tenang dengan membaca zikir. Makanya jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kepala dibikin tenang. Suruh menyebut asma Allah. Tapi karena kepala nggak bisa bunyi, tapi bisa ngomong, makanya disuruh gede-gede. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Latihnya kan gitu. Biar bisa menyebut asma Allah. Tangan biar bisa nyebut, disuruh pegang tasbih. Karena tangan ini walaupun nggak bunyi bisa ngomong lu. Emang kepala nggak bisa ngomong. Kamu mau tak kasih duit? Tempeleng enggak. Mata bisa ngomong. Apalagi tangan paling pinter ngomong. Itu bagus kok. Ini ngomong, maka harus diajari ini. Menyebut asma Allah diajari. Makanya disuruh pegang tas. Bokong bisa ngomong supaya tenang, agar kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki, balik kepada. Makanya sebelum pulang beneran kita belajar memulangkan semua kepada Allah. Kepala kejedot kembali pada Allah. Masya Allah, pecak telek, alhamdulillah. Jadi sebelum kembali betulan diajarkan kembali kepada Allah. Lah kalau semua dikembalikan kepada Allah, enak. Rodiyatam mardi. Ya kita jadi orang ridho, apa-apa terserah Allah. Tapi tetap bekerja, tetap ini, tapi kalau sesuatu kembalikan pada Allah. Rodiyatam mardi ya. Makanya kan enak kalau saya kembali kepada Allah. Telinga dengar petir, masya Allah. Istri ngorok, alhamdulillah. Fadkhuli fi ibadi, nanti kita akan dikembalikan kepada hamba-hamba Allah. Maka sebelum dikembalikan kumpul dengan hamba-hamba Allah yang rodiyatam mardiyah, kita sudah latihan pengen bareng rombongan rodiyatam mardiyah. Ya ada khol datang, ada fatihah datang, ada apa datang. Kita ziarah ke makam wali, kemana itu kan apa? Pengen melu rombongan, maka sampai bayar 300.000 nyewa bis. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka fadkhuli fi ibadi. Besok pengen masuk rombongan. Makanya dari sekarang sudah dirombong ila hadratin nabi gilbus fofa wa ila jamil anbiya wal mursalin masyaallah jabal masyaallah rabbi tawajan wa ila haudhi wa ila ruhil khususun bahwa dalam rangka dirombongkan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka sebelum balik beneran latihan mengembalikan semua kepada Allah, belajar ridho agar diridani Allah, belajar masuk ke dalam kelompok-kelompok rodiyatam mardiyah. Itu makanya kita lewangi duduk tengok-tengok sampai sikilnya tekuk adiyang ya suwene ya. Lah itu dalam rangka apa? Karena ikut rombongan, pengen melu rombongan udah bubar kalau mesti tinggal mulai rombongan model opo. Makanya ya Allah. Itu. Makanya kita kadang ada ngaji teko, ada apa datang. Dalam rangka apa? Pengen rombongan, ono toreko melu, ada apa ikut. Itu dalam rangka rodiyatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kalau kembali kepada jannah, ya kembali lagi ke kampung halaman asal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kembali ke kampung sampean sendiri.
Makanya jangan turun kelas. Tadi di kelas surga kelas 1, tiba-tiba balik surga kelas 7. Ini downgrade namanya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting masuk rombongan ya, nanti di kelas surga nomor 7 juga nggak apa-apa, yang penting masuk, yang penting nggak dideportasi gitu. Makanya enak, beragama itu enak loh. Cuman saya pesen satu, hati-hati kalau kurban sapi itu jurang, itu harus waspada sampean. Karena saya selalu ngelarang, janganlah, mending kambing daripada kurban sapi 7, nanti masalah. Sampean salah ikut apa ngajak rombongan, yang satu kedableken, nanti yang 6 sudah mentas naik sapi, yang satu belum. Wah, ngenteni sing siji suwe. Endi kanca kira mentas-mentas. Iki suwe iki ngopo? Enggak guyon. Orang ngono itu. Ndak, iki sering tak gawe guyon tapi enggak lah besok yo. Akhirnya yang satu ikut voting, menang yang 4 gitu, yang 6. Kita voting, tetap di neraka apa diangkat? Ya malaikat, kita 6 udah kecapean nunggu. Ambillah itu yang satu itu loh, itu malah sing siji ki disyafaati wong 6. Loh gitu, guyone yang nah itu makanya sampean pengen melu rombongan itu ya gitu sudah. Ono kiai lungguh ngono ben dianggap rombongan ngekei rokok. Lu itu aja. Ora usah ribet-ribet sampean wong iso ya metu rokok. Omahe kiai kok miring ngono gentenge ono rezeki nukono genteng 4. Enggak apa-apa. Sing melok rombongane genteng. Sapa ngerti sesuk genteng nyafaati ngejak sampean. Gara-gara kiai ini rakudanan pas dikir. Loh, makanya orang dulu itu kan gara-gara kepengen banget melu rombongan. Kadang sampai direwangi lungguh tekan tengah bengi. Allah ngancani rokok, ngancani udut, ngeleset nang omahe kiai. Ini dalam rangka apa? Dianggap rombongan. Dengar itu, makanya santri itu kan punya kebiasaan gitu, dianggap rombongan. Nah, menghadirkan hati untuk masuk dalam rombongan itu juga nggak mudah. Karena kadang dilalah, kiai ini kalah sugih, masalah. Kudune kiai rombongan karo aku malah rombongan kiai, wong aku luwih sugih, ya masalah sampean. Atau lebih pangkat gitu. Wah, lebih pangkat aku melok kiai ini sing ikut saya, ya ra iso. Wong pangkate sampean iku mengadministrasi kok. Nah, iki pangkate iki nggowo tekan akhirat. Nah itu makanya dulu nenek moyang kita itu paling pintar, pengen dianggap rombongan. Amma ba'du. Ini baru mukaddimah. Lha kayak urung mulai ya wong ngaji yo, tekone wis bengi kok. Jam. Ya jam setunggal. Ya wis, ya salah. Jenenge menungso, jenenge wong ora tenang iki piye maneh. Lho wis karuan ya ayat Tuhan nafsul mut. Nah enak lho nek dijak tenang ya angel sing delok jam sing ini esuk wae banyoni sawah ini tadir ya. Padahal aku lambeku rum garing lho muni. Ayo ngajak ya ayat Tuhan nafsul mut. Enak tapi yo angel sing wis kukur-kukur ngono. Lho padahal dilatih dadi rombongan VIP iku pancen yo angel. Ya Allah, ada sing tengkule linu sing ini saya kan melihat aku ning dhuwur. Ana sing ngene. Neng meja neng dhuwur kursi. Ya enggak apa-apa menjadi menungso. Karena apapun bentuknya dunia di pasrahno menungso tadi ya wes. Mulane dunyane rejo itu karena menungso. Coba kok dunia di pasrahno malaikat kan mesti sepi ya. Ya ora rabi. Son horek ra payu. Lah karena menungso ya rejo rame to menungso. Apa diserano iblis lho terus serem dunyane. Alhamdulillah.
Mbah Kowangit kita ikuti bersama isek di rombongan, saya kira pecah rombongan, makanya ya wes nek ana khol ngene iki sampean berusaha melu rombongan terus muga sedaya barokah, sedaya manfaat, ya sedaya ingkang dipun hajati kali duriyaipun Mbah Kowangit lan kita panjenengan sedaya pun ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakiran la yuwafi ni'amahu wa fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa 'azimil dhalim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin biqadika wa sallallahu wa dzakirna wa sallallahu ya Allah hijaratna dzurriyyatna dalam khair ali badal qiyamah bil muslim qasidana wa qasidana wal halban wa sallallahu baina ummatina syekhina wa jadid ismal wa sallallahu wa Kowangit bala jami usuli maula hamu ma fanhum Allahumma la tahrimna ajrum la tafina ba'd wa Allahumma ajrum qabl mutabaradil jinan Allahumma jalla wa ta'ala jalla qul la ilaha illa Rasulullah ya qul min jalla rabbika radiyatan maradiyah wa qul wa'budu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi rabbil alamin lil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.